Bali juga menginisiasi inovasi dengan mengadakan seleb Gensi gitu untuk ini keren nih. Kira-kira nanti Pak, kalau misalkan sudah ada Gensi sendiri nih, dari Bapak sih mengharapkannya permodelan Gensi ini seperti apa sih yang di bayangan Bapak? Permodelan maksudnya. Karena kan kalau komunikasi orang tua dengan anak biasanya kan frekuensinya beda. Iya. Kalau dengan mereka anak muda biasanya kan frekuensinya pasti nyambung cara-cara informasinya. Om Swastiastu. Halo teman-teman Tribun Bali, jumpa lagi dalam acara Tribun Bali Podcast bersama saya Yunia. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan suatu topik yang sangat hangat di tengah-tengah Provinsi Bali ini. Nah, sebelumnya kami di keluarga besar Tribun Bali mengucapkan selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh umat muslim yang merayakan. Semoga di Hari Raya Idul Fitri ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Nah, Sobat Tahun Tribun Bali, di tengah studio kita sudah hadir sosok yang sangat tampan rupawan. Nah, Pak Dewo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, boleh dong. Apa kabarnya, Pak? Baik, Ya. baik sekali. Oke, Pak Dewo, mungkin bisa kenalkan dulu nih sama Sobat Tahun Tribun Bali di rumah. Mungkin ada yang belum kenal sama Pak Dewo, bisa kenalan dulu. Halo, selamat pagi. Nama saya Ideo Made Agung dan kebetulan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Jadi kira-kira itulah perkenalan awal. Oke, udah berapa tahun nih menjabat Pak nih? Saya baru 1 tahun lebih lah. Waduh. Sebelumnya ya memang lebih banyak di bidang komunikasi dan informasi. Sekarang diberi tugas sama pimpinan di Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, berarti sebelumnya di komunikasi ya Pak ya? Iya. Pantes ya, sudah tercipta suasana komunikasi yang sangat hangat. Oke Pak Dewo, nah Pak Dewo kan tadi berkaitan dengan teknologi, memang tidak akan pernah lepas dengan namanya anak muda ya Pak ya. Benar. Peran anak muda ini sangat penting, sementara saat ini koperasi masih identik dengan orang tua. Ya bukan ranahnya anak muda lah itu ya, bukan gaya kita banget gitu kan. Nah itu kan masih menjadi stigma. Kemudian dari sini kami dari Tribun Bali juga menginisiasi inovasi dengan mengadakan seleb Gensi gitu untuk koperasi. Untuk koperasi sendiri, karena memang peruntukannya untuk anak muda, kemudian sasaran atau medianya sendiri kita menggunakan media sosial yang lagi hype nih sekarang nih Pak. Kalau menurut Pak Dewo sendiri melihat inovasi yang kita juga jalinkan kerjasama dengan pemerintah sendiri, ini gimana sih Pak? Sebenarnya ini hal yang menarik ya kalau kita melihat dari data dan statistik kan. Kalau kita berbicara anak muda, milenial, dari sisi data kan sering disebut kita lagi dapat bonus demografi ya, kan seperti itu. Jadi kalau bonus demografi berarti anak mudanya kan lebih banyak dibandingkan anak maupun orang tua. Nah, ada kekhawatiran kami, tapi mudah-mudahan ya tidak terjadi, karena juga Tribun menginisiasi kan, ini juga hal yang luar biasa saya kira. Kerjasama kita nanti bisa collab bisa kita kolaborasikan. Ini juga salah satu mungkin jalan keluar. Kita ada bonus demografi di satu sisi. Berarti kan banyak anak muda nih sebenarnya yang berpotensi. Sedangkan di sisi lain belum banyak anak muda yang tertarik. Kan ini ada masalah, ada gap lah. Nah seperti itu, belum banyak. Nah apa yang kita kalau salah satunya mungkin itu bagaimana kita menginformasikan koperasi ini sebenarnya seperti ini loh. Seperti itu. Bahkan kami di awal-awal sampai kita banyak mengkomunikasikan dengan perguruan tinggi, mengawali dengan perguruan tinggi, dengan Udayana, dengan beberapa perguruan tinggi swasta, termasuk juga ada Primakara, ada Stikom, seperti itu. Ini juga salah satu mendorong untuk transformasi teknologi itu, termasuk digital itu. Kita minta mereka untuk istilahnya
apa namanya, magang, melakukan pendampingan. Yeah. Stiki yang pertama istilahnya melaksanakan, mereka melakukan pendampingan di koperasi-koperasi kami. Di Kota Denpasar? Di Kota Denpasar untuk sementara, karena kan wilayah kami Denpasar. Jadi itu mereka lakukan pendampingan, walaupun mungkin awal-awalnya masih sederhana, di mana koperasi ini istilahnya menginformasikan lewat media online, media sosial, membuat web sederhana, di mana apa namanya, mereka melakukan komunikasi bisnis dengan model-model digital seperti itu. Mereka melakukan itu karena anak-anak muda, apalagi ilmunya di teknologi kan cukup mumpuni, walaupun mereka baru mahasiswa. Dan ini juga ternyata sangat diapresiasi sama teman-teman koperasi, sehingga kita sampai ke angkatan kedua. Itu lumayan jumlahnya. Ada pertama mungkin sekitar 50-an, angkatan kedua hampir 100-an yang mendampingi meningkatnya teman-teman. Dua kali lipat. Nah, itu yang salah satu tentang bagaimana kita mentransformasi lewat anak muda, sehingga apa yang kita pingin sasar di sana, yang pertama tentunya koperasi kami mulai istilahnya melek teknologi yang belum, yang sudah bisa meningkatkan. Tetapi bagi anak muda ini, mereka setelah masuk kan paling tidak tahu dia, oh seperti ini koperasi. Jadi sebenarnya ada peluang yang luar biasa. Teknologi, maksudnya umpama dia senang bikin aplikasi, ternyata bisa dimanfaatkan di koperasi. Ternyata mengelola koperasi keren loh. Nah, seperti itu. Ternyata ini ada peluang bisnis, tidak hanya, maksudnya kalau sekarang kan lagi hit anak muda bikin startup dan lain sebagainya. Kenapa nggak kita balik? Lagi banyak bikin startup. Udah itu anak muda pingin bekerja di perusahaan atau bekerja istilahnya dengan orang lain, menjadi PNS dan lain sebagainya. Kenapa nggak balik? Kenapa nggak selesai ini saya mau kerja di koperasi atau membuat koperasi dengan berkumpul dengan teman-teman. Ini kan sesuatu yang luar biasa menurut kami. Dan itu kita coba combine-kan, sehingga bayangkan sekian mereka bisa masuk ke koperasi, berapa mindset itu yang bisa kita rubah. Kan bayangkan 2 bulan, 3 bulan dia terus istilahnya terus berkutat dengan koperasi, gitu. Sehingga lama-lama ternyata cukup menarik, ternyata seru juga ya. Seperti itu kan bahasa-bahasa mereka, karena awalnya mungkin informasinya belum banyak yang mereka peroleh. Walaupun di kampus-kampus itu masih tetap ada apa namanya, mata kuliah tentang koperasi, ada ekonomi koperasi, koperasi dan kewirausahaan. Tetapi itu kan sebatas teori, mereka belum sempat istilahnya mengalami langsung implementasinya. Tahu lebih dalam tentang koperasi itu mereka nggak nyampe gitu Pak. Karena nggak dipungkiri juga Pak, di rumah saya ada koperasi, kampus saya ada koperasi, sekolah ada koperasi, tapi kita tuh kayak nggak pernah kasih tahu kalau ayo join koperasi ini gitu, atau nggak, ayo mau coba nggak jadi ikut-ikut kegiatan di koperasi. Kayak itu jarang banget tuh kita dapat tentang hal itu Pak. Jadi mungkin salah satu penyebab anak muda jarang yang terjun ke koperasi karena mereka nggak kenal gitu. Benar, sehingga itu nyambung dengan salah satu juga taman saya, kami juga mengadakan istilahnya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, sehingga kami kemarin udah 2 angkatan itu menjadi tempat mereka untuk bukan magang lagi, jadi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kan kalau magang 3 bulan dan mungkin target-target tidak spesifik. Nah, kalau MBKM ini kan jelas ada 21 SKS yang mereka harus penuhi di sana. Nah, ini juga apa namanya, kami lakukan. Nah, yang pertama ini cukup menarik juga fenomena. Pertama itu dari salah satu universitas, universitas negeri, itu mengirim 8, karena kan mereka katanya melakukan secara online. Nah, saya juga enggak tahu, udah itu angkatan kedua, mungkin juga dirasa cukup menarik dan
itu ada sekitar 40. 40. 40 bayangkan dari 8 Dari ke 8. 40. Kami juga bingung, wah gimana caranya ini kalau Iya. 8 mungkin kami bisa lebih intens mentoring, tetapi mereka datang Bang. Nah, kami akhirnya tanya, kenapa sih tertarik? Ya pertama karena memang informasi memang dari istilahnya angkatan yang pertama ini, kakak-kakak kelas mereka. Mungkin Cepat ada ya hal yang nyebar. menarik informasinya. Bahkan dari sana sebenarnya kami kan mereka belajar kadang-kadang kita ajak kan langsung ke koperasi, langsung istilahnya ke UMKM seperti itu. Dan di sana mereka belajar dan ada beberapa itu yang langsung ditawari pekerjaan seperti itu kan, ada yang akuntansi dan lain sebagainya. Dan ini yang mungkin magic mode itu istilahnya mereka sampaikan ke teman-teman, oh enak gini, akhirnya angkatan kedua menjadi 40. Ini juga salah satu cara-cara kami untuk mendekatkan koperasi ini ke kaum milenial. Bayangkan itu baru sekian ya jumlahnya. Tentunya mereka pasti akan ngomong kan, oh ini koperasi ini seperti ini loh, paling tidak ke pacarnya, ke temennya, ke orang tuanya. Kalau orang tua oke lah sudah gini, entah ke mana lagi gininya. Bayangkan kalau itu kita bisa tambahkan kan itu. Nah, ditambah lagi dengan sekarang Tribun Bali, waduh ini makin Boom. gini, makin boom nanti gini anak-anak muda. Nah, Oke. seperti itu kira-kira. Kira-kira nanti Pak, kalau misalkan sudah ada Gensi sendiri nih, dari Bapak sendiri mengharapkannya permodelan Gensi ini seperti apa sih yang di bayangan Bapak? Permodelan maksudnya. Jadi kalau kami sih benar ini salah satu gimana anak muda itu anggaplah sebagai duta lah mereka. Karena kan kalau komunikasi orang tua dengan anak biasanya kan frekuensinya beda. Iya. Kalau dengan mereka anak-anak muda biasanya kan frekuensinya pasti nyambung, Sama, cara-cara informasinya itu udah lewat media sosial. Mereka yang tahu trik-trik dan tahu mungkin fitur-fitur apa yang perlu digini, makanya menurut saya sangat bagus sekali kalau model seperti ini kita bisa lakukan sustainable terus-menerus. Saya kira ini akan menjadi informasi yang lebih cepat ke anak-anak muda ini. Bahkan nanti di samping juga seperti Gensi, mungkin kita ada semacam camp nanti camp untuk anak-anak muda yang sudah camp Gensinya seperti itu, yang mereka bisa istilahnya berdiskusi, sharing informasi tentang koperasi, sehingga akan muncul nanti baik itu koperasi-koperasi yang milenial maupun koperasi-koperasi yang memang bergerak di usaha-usaha yang memang lagi digemari oleh anak-anak muda. Bahkan startup itu sebenarnya lembaga gininya bisa lewat koperasi seperti itu. Oke Pak, mungkin yang terakhir Pak, harapannya buat acara ini seperti apa ke depannya Pak? Ya, harapan kami ya ini bisa didukung oleh anak-anak muda terutama ya. Betul. Bisa didukung sehingga nanti kita bisa lakukan, bahkan mungkin dari termasuk kami juga pemerintah pasti mendukung, masyarakat secara umum juga mendorong gerakan koperasi Dekopindah, semua kita sama-sama kita kolaborasi sehingga nanti Gensi ini akan kedepannya salah satu pilihan yang nanti oleh anak muda untuk sebagai lembaga yang memang nanti bisa menginformasikan lebih luas, seperti itu. Oke. Okay. Oke Pak, mungkin sebelum kita tutup nih pembicaraannya, boleh dong kasih kesan dan pesan buat generasi muda, buat masyarakat, gimana nih seharusnya merespon adanya koperasi di tengah-tengah mereka gitu. Sebenarnya kami pingin anak muda ini tidak hanya melihat koperasi hal-hal yang mungkin bersifat simpan pinjam, tapi melihat seperti mereka melihat bagaimana sekarang startup seperti itu. Jadi koperasi ini ke depannya saya berharap sih anak-anak muda itu bisa memunculkan koperasi-koperasi yang lebih keren sehingga nanti akan lebih cepat menular ke teman-teman milenial mereka. Seperti itu sih harapan kita.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ya. Dewa atas waktunya sudah menjelaskan sedetail mungkin terkait dengan koperasi, kemudian peran generasi muda saat ini sebagai bonus demografi di Indonesia, khususnya juga di Bali, terkait dengan adanya koperasi, keberadaan koperasi dan perannya mereka seperti apa. Semoga kedepannya koperasi di Bali, khususnya mungkin di Kota Denpasar yang dipimpin oleh Pak Dewa sendiri bisa berkembang sesuai dengan harapan dan juga sesuai dengan harapan dari undang-undang yang tadi ya Pak ya, bahwa harus menembus teknologi dan juga adanya peran generasi muda di dalam koperasi itu sendiri. Baik Sobat Tribun Bali, demikian perbincangan saya bersama Pak Dewa terkait dengan koperasi. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada hari ini bisa diserap, kemudian diimplementasikan di lingkungan masing-masing. Dan buat generasi muda, siap-siap catat tanggalnya, pantau terus informasi di media sosial Tribun Bali karena Self Gen Z akan datang ke tempat kalian. Saya Yunia bersama Pak Dewa, mohon undur diri, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.